Hello everyone, my name is Noviani with NPM 224110022. In this material, I will discuss about technopreneurship. What is the technopreneurship? Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah dari technopreneurship baru terkenal dan semakin populer saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone sudah semakin luas. Orang yang berkesinambung dalam technopreneurship disebut dengan technopreneur. Technopreneurship Study Object. Suparman Sumantmijaja tahun 1997 mengemukakan bahwa objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan atau usaha. Kemudian kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, kemampuan mental yang dilandasi agama, dan kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau menyakitkan. Selanjutnya ada kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Definition: kreativitas dan keinovasian adalah dua elemen penting dalam kewirausahaan. Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan penciptaan ide-ide baru dan unik. Ini bisa berupa ide baru tentang bagaimana menjalankan bisnis, ide baru tentang produk atau layanan, atau ide baru tentang cara memasuki pasar. Kreativitas membantu wirausaha untuk membedakan diri mereka dari kompetisi yang menarik pelanggan. Sedangkan keinovasian adalah penerapan ide-ide kreatif tersebut. Hal ini melibatkan penciptaan produk, proses, atau layanan baru yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau kepuasan pelanggan. Keinovasian membantu bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang selalu berubah. Kemudian ada stages of creativity in entrepreneurship, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini untuk berpikir kreatif dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan lain-lain. Kemudian tahap penyelidikan. Tahap ini diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan. Yang ketiga, tahap transformasi, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Kemudian tahap peneratasan, yaitu penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Pikiran bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksikan informasi. Kemudian yang kelima ada tahap penerangan. Penerangan akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersamaan dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Kemudian yang keenam ada tahap pengujian. Validasi keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, pembangunan prototip, dan aktivitas-aktivitas lain yang dirancang untuk membuktikan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Kemudian yang ketujuh ada tahap implementasi. Tahap transformasi ide ke dalam praktis bisnis. Yang selanjutnya ada stage of innovation in entrepreneurship. Yang pertama ada penemuan, yaitu mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya yaitu Tesla. Kemudian yang kedua ada pengembangan. Pengembangan pada produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Contohnya itu pengembangan menu pada kopi-kopi yang kekinian. Kemudian yang ketiga ada duplikasi, yaitu peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada, namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar lebih bersaing. Contohnya Kila Food atau Subak Kemasan. Kemudian ada 4 sintesis, yaitu perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya arloji pada Casio.
Kemudian yang kelima yaitu ada pillar of technopreneurship. Technopreneurship atau kewirausahaan teknologi melibatkan pemanfaatan teknologi untuk berinovasi dan menciptakan usaha bisnis baru. Konsep ini mencangkup beberapa pilar atau elemen kunci yang penting untuk kesuksesan seorang teknopreneur atau entrepreneur teknologi. Berikut ada 5 pilar dari technopreneurship, yaitu ada inovasi. Inovasi menjadi inti dari technopreneurship karena melibatkan pengembangan gagasan, produk, atau layanan yang baru yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan yang muncul di pasar. Kemudian ada kemahiran dalam teknologi, yaitu sangat penting bagi teknopreneur karena mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang tren teknologi baru, alat, dan platform yang relevan dengan industri mereka. Kemudian ada keterampilan kewirausahaan. Teknopreneur perlu memiliki keterampilan kewirausahaan yang kuat untuk mengubah gagasan inovasi mereka menjadi bisnis yang sukses. Ini termasuk keterampilan seperti perencanaan, analisis pasar, manajemen keuangan, penilaian risiko, dan jaringan. Kemudian ada pemahaman pasar. Memahami dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan penting bagi teknopreneur karena untuk mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan audiens target yang mereka capai. Kemudian ada kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi dan jaringan memainkan peran penting dalam kesuksesan teknopreneur karena membangun kemitraan strategis dengan bisnis lain, investor, mentor, dan ahli industri dapat memberikan akses sumber daya, keahlian, dan peluang yang sangat penting untuk meluaskan usaha. Kemudian, what is the startup? Startup adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perusahaan baru yang bergerak di bidang teknologi atau inovasi. Biasanya dengan potensi pertumbuhan yang cepat, secara umum ada beberapa ciri yang biasanya terkait dengan startup. Yang pertama ada inovasi. Startup seringkali didirikan untuk menghadirkan inovasi baru di pasar. Mereka menciptakan produk atau layanan yang berbeda atau lebih baik dari yang sudah ada. Seringkali dengan menggunakan teknologi baru atau pendekatan baru. Kemudian ada skalabilitas. Skalabilitas yaitu salah satu ciri khas startup adalah potensi untuk pertumbuhan yang cepat dan besar. Mereka sering berusaha untuk membangun model bisnis yang dapat diubah menjadi perusahaan besar dan cepat. Misalnya, dengan memanfaatkan internet atau platform teknologi lainnya. Kemudian fokus pada pasar yang besar. Startup seringkali berusaha untuk memasuki pasar yang besar dan berkembang, di mana mereka dapat mengeksplorasi peluang pertumbuhan yang signifikan. Ini bisa menjadi pasar global atau pasar yang baru sedang berkembang dengan cepat. Kemudian ada pendanaan awal. Startup biasanya membutuhkan pendanaan awal atau modal ventura untuk memulai operasi dan mengembangkan produk atau layanan mereka. Mereka sering mencari pendanaan dari investor swasta atau modal yang percaya pada potensi pertumbuhan mereka. Kemudian ada mitra kerja yang kreatif dan fleksibel. Budaya kerja di startup seringkali sangat kreatif dan fleksibel. Mereka mungkin memiliki struktur organisasi yang datar dengan penekanan pada kolaborasi dan eksperimen. Kesalahan dianggap sebagai proses dari belajar, dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan adalah kunci dari kesuksesan. Kemudian selanjutnya ada bisnis model. Model bisnis atau bisnis model adalah kerangka konseptual yang menjelaskan cara sebuah perusahaan berusaha menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis menggambarkan elemen-elemen kunci dari bagaimana sebuah perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapat. Model bisnis dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada industri, ukuran perusahaan, dan strategi bisnis yang diadopsinya. Kemudian salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah memiliki model bisnis yang sesuai dengan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasional. Kemudian ada benefit of the business model.
yaitu ada peningkatan inovasi. Model bisnis yang baik mendorong perusahaan untuk terus mencari cara-cara baru untuk menciptakan dan menangkap nilai. Kemudian ada kesesuaian dengan pasar, dengan memahami pelanggan dan kebutuhan pasar yang lebih baik. Melalui bisnis model, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian ada pendapatan lebih tinggi. Model bisnis yang efektif membantu perusahaan mengidentifikasi dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan potensial. Dengan memahami cara terbaik untuk mengekstrak nilai dari produk atau layanan mereka, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Okay, we will continue with in the next material at the next meeting. Thank you for watching.